Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim manfaatata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas satu penyakit yang sangat berbahaya jika seseorang mempunyai penyakit itu, yaitu penyakit hasad. Apa hasad? Iri. Iri ini begitu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan orang yang mempunyai penyakit itu bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin saya ceritakan, bisa jadi orang karena iri bisa bunuh orang, bisa nyakiti orang, bisa mukul orang, dan bahkan bisa nyantet orang. Itu disebabkan karena iri. Kemarin kita sudah bahas dari kitab An-Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Ratib Haddad, di mana beliau menjabat wali kutub terlama dalam sejarah, sekitar 50 tahun lebih beliau menjabat wali kutub. Padahal wali kutub itu jabatan yang tidak gampang, karena urusannya adalah ngurusi umat sedunia. Jadi rata-rata wali kutub itu sebentar-sebentar menjabatnya itu. Tapi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini sampai berpuluh-puluh tahun menjabat wali kutub. Dan beliau saat masih kecil sudah kehilangan penglihatannya, tidak bisa melihat. Walaupun seperti itu, beliau tidak putus asa sampai bisa ngarang Ratib Haddad, sampai bisa ngarang kitab Nasaihud Diniyah, sampai bisa ngarang kitab Adabu Sulukil Murid, sampai bisa ngarang kitab Ad-Da'watut Tamah, Risalatul Mu'awanah, banyak sekali. Jadi kekurangan jangan sampai menjadikan kita untuk berbuat hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bahkan untuk orang lain. Sekarang akan kita bahas bab hasad dari kitab yang berbeda tapi dengan pengarang yang sama. Pengarangnya siapa? Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ini makamnya ada di Tarim, astanya ada di Tarim. Wa ammal hasadu, ini diambil dari kitab Adabu Sulukil Murid. Wa ammal hasadu fahuwa mu'adatun lillahi dhahiratun wa munazza'atun lahu fil mulkihi bayyinatun li'annahu subhanahu idza an'ama 'ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalika wa mukhtarun lahu id la mukriha lahu ta'ala. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maulahu faqad asa al-adab wastaujaba al-atab. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang yang iri itu kepada orang lain sama dengan orang tersebut nantang dengan Allah, nantang kepada Allah, ngelawan Allah, memusuhi Allah, menantang Allah. Kok bisa? Karena Allah itu ketika sudah memberikan nikmat kepada seorang hambanya, maka berarti Allah menginginkan nikmat tersebut diberikan kepada hamba tersebut, dan Allah sudah milih untuk diberikan kepada dia. Siapa yang bisa maksa Allah? Kan tidak ada. Maka ketika ada seorang hamba yang iri kepada kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang, seakan-akan dia itu lebih tahu daripada Allah. Seakan-akan dia ngomong seperti ini, mestinya saya. Seakan-akan dia lebih tahu. Padahal yang punya nikmat itu siapa? Allah. Allah memberikan kepada siapa kan terserah Allah. Mau diberikan kepada kamu, diberikan sama dia, diberikan sama yang lain, itu terserah Allah. Nah, orang yang iri itu sama dengan nantang Allah. Allah itu kayaknya tidak tahu itu. Mestinya kan dikasihkan ke saya. Kenapa kok sama dia? Dia yang tidak istiqomah melakukan kebaikan, dia yang mungkin tidak sholat,
pastinya salah. Yang menciptakan kamu siapa? Allah kan? Yang menciptakan kamu siapa? Allah. Karenanya orang yang iri itu sama dengan nantang Allah. Seakan-akan kita ini lebih berhak untuk ngatur-ngatur siapa yang dapat ini, siapa yang dapat itu. Padahal kita ini abdullah. Siapa hambanya? Hambanya Allah. Itu namanya tidak sopan sama Allah, kurang adab, kurang ajar, itu namanya tidak sopan sama Allah. Kok bisa seperti itu? Kemudian kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, "Tsumma innal hasada qad yakunu ala umuri dunya kal jahi wal mal, wa hiya asgharu min an yuhsada 'alaiha, bal yanbaghi laka an tarhama min man ibtuliya biha wa tahmadallaha alladhi 'afaka minha, wa qad yakunu ala umuril akhirati kal ilmi was shalah." Iri itu ada dua macam. Ada iri dari urusan dunia, ada iri dari urusan ilmu dan kebaikan. Kalau iri dari urusan dunia, misalnya ada orang punya banyak harta, punya jabatan tinggi, punya wajah yang cantik, punya mobil yang mewah, rumahnya bagus, itu iri dalam hal urusan dunia. Kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, kita ini terlalu rendah untuk iri dalam hal-hal urusan dunia. Kalau ada orang yang iri dalam hal urusan dunia dan kita melihat ada orang iri dalam hal urusan tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Kita mestinya harus kasihan kepada orang tersebut dan kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Kalau kita lihat ada orang yang iri dalam hal urusan dunia, pertama kita harus kasihan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama. Yang kedua, kita harus banyak bersyukur, memuji kepada Allah, alhamdulillah bukan saya yang iri. Dan yang pasti orang yang diiri itu juga harus banyak bersyukur juga. Seperti kejadian kemarin yang saya alami waktu nangani, ada kiriman itu, ada bungkusan kain kafan diikat 3 kayak orang mati dan isinya pisau, besi, paku, tulang-tulang, kemudian ada tanah kuburan. Ya, itu sampai membuat yang punya rumah itu sakit selama 7 tahun. Kemudian saya bilang seperti ini, kita harus banyak bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Kita sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Kenapa? Karena kalau pelaku kan pastinya dosanya banyak. Kita sebagai korban pastinya dosanya diangkat oleh Allah karena banyak ujian. Ujian apapun yang kita alami, bahkan memikirkan hal-hal yang membuat kita susah, yang membuat kita sedih, membuat kita menangis, itu juga semuanya bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Allah itu sebegitu sayangnya kepada hambanya. Pokoknya apapun yang menyusahkan hambanya, sedikit atau banyak, itu pasti ada dosa yang dikurangi sama Allah. Walaupun hatta syaukah yashukuha, sampai duri yang menancap di kaki kita walaupun cuma sedikit dan kemudian diambil, itu kan sakit. Itu sudah ada dosa yang dikurangi. Tidak usah susah. Susah kita ini berarti mungkin karena dosanya banyak. Susah terus tiap hari. Ya anggap saja seperti itu. Mungkin kita dosanya banyak, akhirnya dikasih susah terus. Susah mikirkan ini, susah mikirkan itu, belum lagi tidak laku-laku kan gitu. Semua itu ada hikmahnya. Pasti ada dosa yang diambil sama Allah. Nggak usah pesimis, nggak usah kecil hati. Dan ini sama persis seperti cerita yang dialami oleh Kiai Arwani, Kudus, Jawa Tengah. Salah seorang kiai pendiri pondok tahfidz di Jawa Tengah yang begitu sangat besar dan punya karomah bisa menghatamkan Al-Quran dari setelah maghrib sampai sebelum isya. Ini Kiai Arwani ini. Jangan niru-niru, saya kira bisa. 1 juz belum tentu selesai dalam jangka waktu segitu, belum tentu. Nah, Kiai Arwani ini pernah melakukan perjalanan sama santrinya. Waktu itu mungkin beliau masih belum punya kendaraan, masih belum punya mobil. Akhirnya naik bis. Waktu di terminal, tiba-tiba ada copet menghampiri Kiai Arwani, kemudian diambillah uangnya Kiai Arwani. Setelah itu dikejar sama santrinya,
Sebagai santri yang taat sama kiai kan pasti membela mati-matian kepada kiainya, kepada gurunya. Dicegah sama Kiai Arwani, "Enggak usah, enggak usah, enggak usah." "Ya kenapa?" "Alhamdulillah saya dicuri." "Ya kenapa kok begitu, Kiai?" "Iya, alhamdulillah saya dicuri, bukan sebagai pencuri." Kalau sebagai pencuri kan berarti banyak dosanya. Kalau sebagai orang yang dicuri, masa iya ada dosa? Kan tidak dosa orang dicuri itu. Bisa jadi memang ada dosa-dosa yang memang diambil oleh Allah. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur dalam kondisi bagaimanapun. Tidak ada alasan kita untuk bersyukur. Nah, iri dalam hal urusan duniawi itu iri yang sangat rendah sekali. Sudah semestinya kita tidak iri kepada orang tersebut. Kalau ada orang yang mengalami seperti itu, kita harus kasihan. Yang kedua, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Bahkan kata seorang ulama bernama Ibnu Sirin yang dinukil di kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, "Aku tidak pernah iri kepada siapapun dari hal urusan dunia." Kenapa kok seperti itu? Jika memang dia termasuk penduduk surga, maka bagaimana aku iri dengan dunia yang dimana dunia itu sangat hina di surga, kata Ibnu Sirin. Dan jika memang dia orang yang aku iri itu adalah penduduk neraka, maka bagaimana aku iri dengan urusan dunia sedangkan dia kembalinya ke neraka. Ini pelajaran yang sangat penting sekali untuk kita petik pelajarannya di dalamnya. Ini dalam hal urusan dunia itu sudah tidak semestinya. Ini semuanya bisa menjangkit kita semuanya. Termasuk misalnya yang perempuan. Itu kok perempuan itu kok cantik ya? Itu mungkin pakai susuk itu. Datang ke dukun apa, atau mungkin pakai apa gitu, pasang ilmu apa sehingga bisa apa auranya itu bisa keluar gitu. Kalau sudah orang iri itu ya ada aja gitu. Orang iri itu tidak usah nyari apakah dia punya salah atau tidak. Kadang-kadang seringkali orang yang saya tangani itu bilang, "Kok ada ya orang yang iri kepada saya padahal saya tidak buat salah." Tidak usah buat salah orang iri itu. Ya namanya iri itu, kita mau sebaik apapun kayak malaikat ya, kalau namanya iri ya tetap iri. Walaupun kita seperti malaikat ya tetap iri. Nah, iri yang kedua ini adalah iri dalam hal urusan ilmu dan agama. Apa sikap kita ketika ada hal seperti itu? Kata Habib Abdullah, "Wa qabihun bil murid ay yahsida man wafaqahu ala tariqihi wa awanahu ala amrihi, bal yanbaghi lahu ay yafraha bihi li'annahu sara aunan lahu wa jinsan yataqawwa bihi wal mu'minu katsirun bi akhihi." Kalau ada tiba-tiba misalnya kita iri, misalnya kita jadi guru misalnya ya, guru apapun, kemudian kita punya murid kita belajar kepada guru yang lain. Jangan sampai di dalam hati kita, oh nanti ini murid saya tambah berkurang, apalagi mungkin dia lebih condong hatinya kepada guru yang itu misalnya. Jangan, ini sifat iri. Mestinya kita tidak punya sikap seperti itu. Sikap kita mestinya yafrah itu ya senang. Kenapa? Karena beban kita terkurangi. Berarti ada yang bantu dakwah kita untuk menyebarkan Islam. Coba seandainya semua belajar kepada kita. Di pengajian si fulan, ada yang hadir di kajian si fulan. Nanti gimana ya? Nanti kalau punya saya sepi gimana? Ini tidak bagus ini. Perasaan-perasaan seperti itu tidak bagus. Allah sudah ngatur rezekinya orang, termasuk rezeki dalam hal urusan ilmu. Kalau Allah sudah ngatur, sudah ngarahkan hatinya, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu ke sana, itu urusan Allah. Berarti Allah yang ngatur. Dan kita tidak perlu iri kepada orang yang punya ilmu. Karena kita juga merasa terbantu dengan adanya orang-orang yang juga menyebarkan ilmu. Kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, "Balilladzi yanbaghil murid ayyuhibba bi batinihi wa yajtahida bi tarihi fi jam'in nasi ala tariqillahi wal ishtighali bi ta'atihi wa la yubali afdaluhu am fadlahum fa inna dzalika rizqun minallah wa huwa subhanahu wa ta'ala yakhtassu bi rahmatihi may yasha." Mestinya kita itu harus senang ketika ada orang ngaji walaupun tidak kepada
kepada kita. Seneng. Jangan sampai oh ini kok tiba-tiba ada ngaji, oh ternyata pindah ke majelis sebelah, ke pengajian sebelah, ke kajian sebelah. Tidak usah iri, biasa-biasa aja. Itu kadang-kadang hinggap. Semakin tinggi ilmu seseorang itu semakin tinggi sifat irinya. Sifat iri itu bisa menjangkit siapapun, bukan cuma orang biasa. Bisa menjangkit siapapun. Dan ini ada cerita nyata. Waktu saya masih mondok di Jombang, kiai saya itu punya teman yang dulu itu mantan dukun santet terkenal loh, di Jawa Timur terkenal. Kemudian tobat, akhirnya jadi kiai dan punya pondok pesantren, bangun pondok pesantren. Nah waktu itu kiai saya ini diundang pengajian keluar. Kiai saya ini hampir tiap hari keluar terus mengadakan pengajian, hampir tiap hari, ngisi di desa ini, ngisi di desa itu. Ya saya seperti ini, ya sedikit banyak saya niru kepada guru saya, bagaimanapun beliau guru saya. Saya bagaimana caranya saya punya ilmu itu ya bisa disebarkan walaupun tidak bisa maksimal, walaupun yang dimiliki juga sangat minim, ya minimal biar tidak menjadi malapetaka untuk saya sendiri. Waktu itu diundang ke acara pengajian di luar kota, kemudian putranya beliau ada di rumah. Setelah itu kiai yang asalnya dulu pernah jadi dukun santet itu datang ke pondok saya. Kemudian cari kiai saya. Mana abahnya Gus? Oh abah lagi ini keluar, ada undangan pengajian. Ada apa kiai? Coba lihat di kamarnya. Dilihat di kamarnya, ternyata ada bungkusan kain kafan, isinya macam-macam. Kemudian ada di beberapa titik itu suruh gali, ya sama. Kemudian kiai yang asalnya dukun santet ini bilang kepada Gusnya ini, panjenengan tahu ndak ini siapa yang ngirim? Ndak tahu. Kiai yang ngirim. Yang jadi pertanyaan, kiai yang bagaimana? Kok bisa seperti itu? Ini kan pasti karena unsur iri. Karena kiai saya ini santrinya banyak, jamaahnya banyak. Kalau pas malam Selasa begitu, beliau punya pengajian umum, pengajian kitab Al-Hikam, itu hampir dari berbagai kota itu datang. Kebetulan pondok saya itu parkirnya ada di halaman pondok. Jadi pondoknya itu kayak kotak gitu, yang di tengah-tengahnya itu kosong. Jadi lahan parkir kayak lapangan gitu. Kalau pas pengajian umum rutin tiap minggu sekali itu banyak penuh itu. Sangat penuh sekali. Itu kiai. Oh berarti kan ini kalah saing, mungkin khawatir jamaahnya lebih banyak, khawatir muridnya dan santrinya lebih banyak, kiai. Na'udzubillah min dzalik. Kita semua jangan sampai punya penyakit seperti itu. Karena itu adalah maksiat yang pertama kali dilakukan di langit dan maksiat yang pertama kali dilakukan di bumi. Iblis melakukan menggoda Nabi Adam karena didasari iri kepada Nabi Adam. Qabil membunuh saudaranya yang bernama Habil, faktornya juga iri kepada saudaranya. Karenanya itu berbahaya sekali. Dan biasanya iri itu ya dengan status yang sama biasanya. Contoh ya, misalnya jual bakso, yang iri kemungkinan ya sama jual bakso, tidak mungkin jual emas, kemungkinan itu. Ngapain iri sama yang jual emas? Biasanya sama itu. Dan orang iri itu biasanya orang-orang terdekat, baik dari keluarga, tetangga, kerabat, sahabat, pokoknya orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita, yang sering ketemu. Kalau yang jauh-jauh karena tidak kelihatan mata, jadi tidak hinggap penyakit itu biasanya, tidak begitu berpengaruh, walaupun mungkin saja. Nah, iri ini harus benar-benar kita berantas, karena orang yang iri itu adalah orang yang sangat bodoh, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Orang yang iri itu adalah orang yang paling bodoh. Disebutkan oleh beliau, kafa bika jahlan antahsuda ahlud dunya ala ma'utu.
kamu sungguh sangat bodoh ketika iri kepada orang yang diberi dunia terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wa tasghula qalbaka bima indahum fatakunu ajhalu minhum. Dan hati kamu sibuk untuk memikirkan apa yang mereka miliki, maka kamu lebih bodoh daripada dia. Kenapa kok seperti itu? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, li'annahum ishtaghalu bima u'tu washtaghalta anta bima lam tu'ta. Karena mereka sibuk dengan apa yang mereka miliki, sedangkan kamu sibuk dengan apa yang tidak kamu miliki. Ini orang bodoh. Orang iri itu orang bodoh. Kok menyibukkan hatinya dengan ngurusi yang bukan miliknya? Kan ya? Ngurusi yang bukan miliknya. Ini lebih bodoh daripada orang yang diiri. Karena orang yang diiri ini ngurusi apa yang dia miliki, sedangkan orang yang iri ini ngurusi apa yang dia tidak miliki, ngurusi milik orang lain. Sehingga ketika orang iri seperti itu, mestinya dia sibuk untuk memikirkan apa yang dia miliki, mensyukuri sehingga nikmatnya ditambah oleh Allah. Tapi kalau memikirkan apa yang dimiliki oleh orang lain, pertama hatinya merasa susah, hatinya merasa gelisah, hatinya merasa berat. Yang kedua, nikmatnya dicabut oleh Allah karena tidak mensyukuri apa yang dia miliki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Bahkan dalam satu ungkapan disebutkan, kullul adawati qad turja mawaddatuha illa adawatu man adaka min hasadin. Setiap permusuhan itu bisa diharapkan bisa hilang. Setiap permusuhan, faktor apapun kemungkinan bisa selesai dan bisa menjadikan sebuah kasih sayang dan rasa cinta antar orang yang memusuhi dan orang yang dimusuhi. Kecuali jika permusuhan disebabkan karena hasad. Ini susah. Untuk bersatu, untuk disatukan, ini susah. Kalau sudah karena iri, ini susah. Kadang saudara sama saudaranya, kadang keluarga sama keluarganya, kadang-kadang hanya urusan harta, warisan, dan bahkan seperti itu juga kadang-kadang urusan pondok. Kata Kiai Maimun Zubair itu, jadi pondok itu termasuk urusan dunia. Kadang-kadang ketika pengasuh itu wafat, anak turunnya itu kadang-kadang rebutan. Rebutan apa? Rebutan jadi pengasuh. Ini juga penyakit. Kecuali memang dari pengasuhnya itu sudah pesan, sudah berwasiat nanti yang akan menggantikan saya itu si fulan seperti itu. Sebenarnya bukan tidak baik ya untuk ngurus pesantren. Yang menjadi tidak baik itu ketika dia merasa bahwa pesantren ini adalah hal yang bisa digunakan untuk mencari duniawi. Kalau mengurusi pesantren ya bagus karena menyebarkan ilmu. Tapi kalau pesantren digunakan sarana untuk mencari hal yang bersifat duniawi, ini yang tidak bagus. Orang yang iri itu tanda-tandanya ada 3. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Makanya ini resepnya seperti yang saya jelaskan kemarin. Kalau kita tiba-tiba ngelihat orang lain seneng gitu, punya ini punya itu, kita banyak-banyak baca banyak sholawat gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kita juga harus merasa senang sebagaimana dia senang, biar tidak kena penyakit ain. Yang kedua, yang ketiga, nanti biar kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Seperti cerita nyata kemarin itu, kiai saya, itu guru saya dalam ilmu ruqyah itu, beliau dulu asalnya orang yang tidak mampu, miskin sekali. Diceritakan, pokoknya ini hidupnya itu sangat minim sekali ekonominya. Kadang-kadang makan nasi sama cuma cilok gitu, berdua sama istrinya. Tapi beliau waktu hidup di Surabaya, setiap kali lewat di rumah tetangganya itu ada mobil bagus-bagus. Beliau baca sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian berharap dia itu juga bahagia, kita juga senang dengan apa yang dimiliki oleh tetangganya itu. Sekarang punya mobil 3 bagus-bagus, harganya mahal-mahal.
santrinya banyak. Bahkan peruqyah dari santrinya beliau di se-Indonesia itu ada sekitar 25.000 yang aktif, lain yang tidak aktif. Itu dari berbagai lapisan, ada yang dari polisi, bahkan ada yang dari profesor, ada yang dokter, ada mantan preman, macam-macam. Ada mantan dukun santet, ada mantan guru padepokan, pengisian ilmu hikmah seperti itu, bisa kayak sakti, bisa mental kayak itu, bisa juga. Anak muda sekarang itu suka yang kayak itu biasanya. Seperti itu, gampang sebenarnya. Yang penting istiqomah melakukan perintah-perintah Allah. Orang yang ada aura negatif otomatis mental itu, nggak usah belajar kayak gitu, walaupun juga ada ilmunya seperti itu. Nah, orang yang iri itu tandanya ada 3. Pertama, yaghtabu idza ghabal mahsud, dia akan menggunjing jika tidak bersama orang yang diiri. A sama si B, A ini iri sama si B. Kalau dia lagi kumpul-kumpul sama temannya, si B itu ya, kok kayaknya bajunya itu kok bagus-bagus, pakai hijab syar'i, hijab besar tuh, kayaknya sok suci itu dia itu. Paling cuma nampang itu, atau mungkin promosi itu. Ada aja yang dibicarakan itu. Kalau tidak lagi sama dia, digunjing itu. Hati-hati berteman dengan orang yang menggunjing, orang yang suka gosip, orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain. Kenapa harus hati-hati? Pada saat dia bersama kamu, dia membicarakan orang lain. Pada saat dia tidak bersama kamu, kamu yang dibicarakan. Hati-hati. Orang seperti itu memang kayak gitu sifatnya. Kalau pas lagi sama kita, yang dibicarakan orang lain. Coba kalau tidak sama kamu yang jadi sasaran. Iya, itu seperti itu biasanya. Bahaya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang hibah itu sama dengan makan daging saudaranya sendiri dalam keadaan mentah. Jadi orang hibah itu sama dengan manusia kanibal. Tahu manusia kanibal itu? Hah? Memakan manusia. Jadi sebenarnya di sekitar kita banyak manusia kanibal yang pakai hijab syar'i. Manusia kanibal karena suka makan daging saudaranya. Yang sebenarnya kita harus pegang betul. Ini harus pegang betul. Biar kita ini ada remnya ketika mau ghibah, karena perempuan tuh penyakitnya ghibah. Orang ghibah itu nanti kebaikannya sedikit demi sedikit akan dipindahkan kepada orang yang dihibah. Nah, kalau kita mau berpikir secara cerdas, saya sudah tiap hari hadir kajian, malam baca Quran, pagi sholat duha, tiap hari sedekah, banyak baca sholawat, habis kan ya, habis dikasihkan sama ini orang yang digibah ini. Oh, berarti kan kita menghabiskan waktu dan tenaga untuk orang lain. Begitu loh. Jadi kita itu jangan pagi-pagi sudah bangun, ayo takut nanti terlambat hadir kajian itu. Nah, ternyata sudah siang, habis pahalanya. Ya kan lagi ghibah orang itu. Ini pertama. Yang kedua, kalau kita tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang dihibah akan ditimpakan kepada kita. Kalau kita mau mikir seperti itu, kita ini ada sedikit rem itu. Ada sedikit rem. Oh jangan, percuma nanti. Kita sudah berapa lama mengumpulkan pahala itu. Tiba-tiba habis, berarti harus nabung dari awal lagi. Ya kalau masih hidup. Kalau sudah mati, ya apa? Kan repot. Itu tanda pertama. Orang yang diiri itu akan dihibah ketika tidak ada bersama dia. Kedua, wa yatamallaku ida syahida, bermanis-manis kata pada saat bersama dia. So akrab, so dekat kalau lagi bareng gitu. Coba kalau tidak sama dia, itu betul ya. Kalau lagi sama dia kayaknya kayak teman yang paling akrab sedunia itu.
kalau lagi sama dia. Ucapannya itu kayaknya manis, melebihi manisnya madu. Padahal kadang-kadang yang manis itu yang justru banyak racunnya. Kan ya? Sakit-sakit itu dari yang manis-manis. Sakit gigi sama sakit hati itu penyebabnya sama. Bermula dari sesuatu yang manis. Orang sakit gigi karena banyak makan yang manis-manis. Orang sakit hati karena terlalu makan kenangan-kenangan dan janji manis. Sama, hal-hal yang manis semuanya. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, wa yashmatu bil musibah, merasa senang pada saat dia terkena musibah. Kecelakaan, alhamdulillahirabbil alamin. Uangnya hilang, alhamdulillah, masih uangnya hilang, sekalian rumahnya juga hilang kan. Sekalian, kalau perlu orangnya juga. Mata ini kayaknya kayak apa? Kepanasan gitu. Apalagi ya kalau anak muda pernah suka sama seseorang, kemudian diambil sama orang lain, jadi jodoh orang lain, akhirnya cerai. Alhamdulillah. Kok tidak dari dulu cerainya itu. Ya mestinya kita harus banyak bersyukur. Jodoh itu ya sudah ada yang ngatur. Saya sudah request sama Habib Abdul Qadir Babud. Ini Bib, nanti yang akan ke sana ini belum nikah semua Bib. Kalau perlu ini disinggung masalah jodoh, ini kayaknya istilah Madura itu pengko-pengko itu. Kalau dinasihati urusan jodoh itu tidak sadar-sadar itu. Tidak sadar-sadar sampai tangannya keriting mau ngetik gitu. Ya barangkali nanti dapat hidayah. Selama ini kayaknya tidak dapat hidayah itu. Hidayahnya disimpan terus itu. Nah, jadi kita tidak usah iri lah. Belajar. Saya juga belajar. Belajar, pokoknya belajar dan belajar. Jangan sampai penyakit iri menjangkiti diri kita sendiri, karena iri itu bisa makan kebaikan sangat cepat. Seperti kemarin dalam satu hadis, iyyakum wal hasad, takutlah kalian kepada sifat iri. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena sesungguhnya sifat iri itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Cepat. Kita punya banyak kebaikan, apalagi dikombinasikan sama ghibah. Ini namanya apa ya? Komplit ya. Istilahnya variasi, komplikasi. Apa namanya? Gabungan itu apa namanya? Hah? Kombinasi, Masya Allah. Justru yang ini ya, yang banyak masalah itu kayaknya agak cerdas ya. Kombinasi ini, kombinasi untuk makan kebaikan antara ghibah dengan hasad ini cepat sekali. Tiba-tiba habis gitu. Makanya kita harus belajar agar kita tidak punya sifat iri kepada orang lain. Sebagai penutup, saya pernah baca satu ungkapan di grup Telegram. Rata-rata yang saya buat story itu dari grup Telegram itu. Tinggal ketik misalkan sakit hati, itu nanti ada kata-kata mutiara yang dia bukan dari kitab, bukan dari ulama. Kalau saya seperti itu lebih aman, nggak usah nukil dari ulama, nggak usah nukil dari kitab, karena memang lebih ini ya. Kalau kita menyandarkan sesuatu yang tidak kepada orangnya, ini kan juga berbahaya. Itu rata-rata ini dari orang Arab itu, ungkapan orang Arab, tapi isinya bagus gitu. Ini saya dari grup Telegram. Saya ketik iri gitu, muncul semua. Ada bahasa Arab, ada terjemahannya. Kadang-kadang terjemahannya saya rubah sendiri karena memang ada yang kurang pas. Dalam sebuah ungkapan disebutkan, la tahsud ahadan bi nikmatillah fa anta la ta'lamu ma akhadallahu minhu. Jangan iri kepada seseorang dengan kenikmatan yang telah Allah berikan, karena kamu tidak tahu apa yang telah Allah ambil darinya.
orang lain punya kenikmatan, kita tidak usah iri. Bisa jadi ada banyak hal yang diambil oleh Allah darinya, kita tidak tahu. Sebaliknya, wala tahzan bi musibatin, jangan sedih karena sebuah musibah, fa anta la ta'lamu madza sayu'tikallahu 'alaiha. Jangan bersedih terhadap musibah yang sedang kita alami, ujian, cobaan yang sedang kita alami, karena engkau tidak tahu apa yang akan Allah berikan kepadamu. Allah tidak menyedihkan hambanya begitu saja tanpa mengganti air mata kesedihan berubah menjadi air mata kebahagiaan. Tidak sia-sia Allah itu. Semuanya ada imbal baliknya. Nah, ini terkait dengan sifat iri yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Dan barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kemarin juga sudah dijelaskan salah satu obat yang paling mujarab pada saat kita terjangkit penyakit ini, pertama kita harus menyembunyikan di dalam hati. Jangan ditampakkan dengan ucapan maupun perbuatan. Kedua, kita mendoakan kebaikan kepada orang yang diiri. Dengan seperti itu hati kita bisa jadi berubah sehingga sifat iri itu menjadi hilang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari godaan-godaan setan, maka Allah juga memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan orang yang iri, karena orang yang iri begitu sangat membahayakan. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.